Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Kali ini aku mau bikin kue lebaran lagi ya, buat isian toples. Ini aku mau bikin telur gabus ya teman-teman. Aku pakai keju. Kejunya aku parut sekitar 200 gram ya. Karena di rumah isian toples masih pada kosong, jadi aku mau isi dulu ya. Isinya pakai kue hasil sendiri supaya hasilnya lebih banyak. Nah, ini kejunya aku pakai keju cheddar karena yang ada di rumah itu adanya keju cheddar ya. Lebih bagus sih keju yang model biasa aja. Nah, ini aku pakai 4 telur ya teman-teman, karena niatnya aku mau bikin sekitar 400 gram gitu. Aku lihat cara-caranya di HP dan langsung aja aku praktekin. Kemudian ini si kejunya aku mixer aja bareng sama si telurnya. Seharusnya ini di blender ya teman-teman, supaya si kejunya itu halus ya, karena blender aku itu kecil, jadi aku pakai yang ada aja di rumah. Aku pakai mixer, tapi hasilnya jadi agak sedikit lama. Tapi kalau teman-teman boleh pakai blender di rumah supaya si kejunya itu jadi lebih lembut gitu. Kemudian kita masukin tepung tapiokanya. Aku pakai tepung tapioka 400 gram yang biasa ya, yang curah gitu. Setelah aku blend mixer gitu, ternyata itu amburadul kemana-mana ya teman-teman. Jadi aku pakai sendok aja dulu. Dan ini kita uleni sampai kalis. Gimana nih teman-teman, udah pada persiapan buat lebaran? Udah beli atau bikin kayak aku? Kalau aku karena budgetnya minimalis, jadi mendingan aku bikin aja. Dan kebetulan aku juga nggak ada kerjaan ya, kita tuh pengangguran, jadi banyak banget waktu di rumah. Jadi sayang banget di akhir-akhir bulan Ramadan ini aku isi dengan ngabuburit bikin kue aja ya, karena di HP juga banyak tutorialnya, jadi aku praktekin aja. Nah, ini kita adonin dulu ya sampai kalis. Karena ini agak sedikit kering, jadi aku tambahin mentega ya teman-teman, supaya hasilnya lebih lembut kayak gitu, bisa diulenin. Nah, kalau misalnya telur gabus yang biasa aku beli itu pernah aku bikin ya, ternyata aku caranya salah dan hasilnya bebeledugan ya, karena ini terbuat dari tepung tapioka atau aci ya. Karena aku nggak rendam dulu pakai minyak dingin. Sebetulnya ini harusnya pakai minyak dingin dulu, baru dipanasin, dan itu juga dipanasinnya pakai api yang sedang cenderung kecil ya teman-teman. Dan ini hasilnya alhamdulillah, tapi ternyata setelah dipotekin bagian tengahnya itu masih belum matang ya teman-teman. Dan akhirnya aku goreng lagi, jadi warnanya agak sedikit coklat. Untuk kue yang kali ini ternyata aku gagal ya hasilnya. Hasilnya itu agak sedikit keras karena aku kan pakai tepung tapioka, nggak tahu apa yang salah. Jadi mungkin kalau teman-teman mau bikin telur gabus, boleh lihat resepnya di Google, di HP ya, di YouTube gitu, supaya nggak salah kayak aku. Nah, ini hasilnya. Ini kayaknya lembut, tapi ternyata pas digigit itu lumayan agak sedikit keras, apalagi yang makan itu kakek-kakek, nenek-nenek, pasti itu mah bakalan coplok ya giginya. Jadi aku salah resep mungkin ya. Dan ini aku mau bikin kue bawang ya teman-teman, kayak itu, kayak pangsit gitu tapi yang panjang-panjang. Ini aku pakai alat, ini alatnya tahun kemarin beli dan baru sekarang kepake. Nah, ini paket tepung terigunya 1 kilo dan telurnya cuman 1 butir ya. Dan aku pakai tepung tapiokanya cuman 150 gram. Ini menurut aku sih hemat banget ya, cocok buat keluarga aku, keluarga besar, pengen bikin kue lebaran tapi hemat di budget gitu. Dan kalau pakai alat ini jadinya lebih cepat dan jadi bagus aja ya, bentuknya sama gitu, ukurannya sama. Nah, ini kita
giling-giling dulu ya teman-teman. Aku perlu bantuan gitu, dibantuin sama si emak. Dan kebetulan di rumah juga si kakak udah libur, jadi kita bareng-bareng bikinnya. Aku pakai 2 kompor supaya lebih cepet aja. Karena kalau pakai wajan yang lebih besar itu jadi lama gitu ya, karena mungkin terlalu banyak minyak. Jadi aku pakai 2 wajan kayak gini, jadinya hasilnya lebih cepet gitu. Kebetulan yang udah digiling itu udah numpuk ya teman-teman, jadi supaya nggak nempel lagi ke teman-temannya, jadi aku gercep aja langsung digoreng bareng-bareng gitu ya. Dan ini cocok banget buat nanti pas waktu lebaran ya, buat campurin sama bakso gitu ya. Karena biasanya pas waktu lebaran itu yang dicari-cari itu makanan kayak bakso, kayak yang asam pedes seger gitu ya. Jadi kalau misalnya dicampur sama bakso ini cocok banget. Dan aku insya Allah bikin lagi sekitaran sekilo lagi, karena ini kan juga hemat juga ya. Aku cuman punya pakai modal cuman berapa, paling 15.000 ya, karena tepung terigu 1 kilo itu harganya 10.000 dan telurnya cuma dipakai 1. Dan minyaknya juga nggak terlalu ngabisin minyak, nggak nyedot minyak ya teman-teman. Jadi ini minyaknya bisa dipakai lagi buat besok ngegoreng apa gitu ya. Nah ini sekitaran jam 2 siang, karena aku mulainya dari pagi sampai sekitaran jam 1, jam 2 gitu. Karena sekitaran jam 3 aku mulai masak gitu. Masak buat menu berbuka. Pokoknya di minggu-minggu terakhir bulan puasa gitu kita sibuk bikin kue-kue ya. Dan kebetulan aku bikinnya yang murah meriah. Untuk perkacangan aku nggak bikin ya, karena nggak beli juga. Biasanya tiap tahun selalu ada, tapi untuk tahun sekarang aku nggak beli. Nah ini hasilnya alhamdulillah jadi banyak ya. Itu teh sekitaran 1 kilo, dapatnya 1 toples gede gitu ya teman-teman. Pokoknya yang penting ada buat sajian di di hari raya Idul Fitri ya. Walaupun ini cuman sedikit. Dan aku juga goreng ranginang sama rangining ya. Ini khas banget di kampung aku. Kalau misalnya lebaran atau hari raya besar, itu pasti ada ranginang sama rangining gitu. Ini kalau misalnya pas lebaran itu biasanya yang diburu-buru itu yang snack-snack yang gurih-gurih kayak gini ya. Kalau misalnya kayak nastar atau kue keju atau yang lainnya biasanya itu cemilan sedikit aja udah kenyang gitu karena manis. Tapi kalau yang gurih-gurih kayak gini anak-anak juga suka, pasti bakalan habis 1 sampai 2 hari. Apalagi nanti saudara-saudaraku pada ngumpul di rumah, jadi makannya di sini, jadi persiapan buat nyuguhin mereka datang ya. Nah ini kita masaknya di luar karena di dalam berantakan banget, jadi supaya nggak bosen aja karena lumayan lama gorengnya ya. Dan di sore harinya sekitaran 2:30 aku ada tepung tapioka sisa, jadi aku bikin bola susu aja ya. Ini cuman pakai tepung tapioka, susu kental manis dan susu bubuk, itu aja udah beres ya. Dibulet-buletin jadi deh pakai pewarna. Ini kesukaan adik banget. Alhamdulillah dapat 2 toples ya. Ukuran kecil. Ini aku bikin sekitaran 1/2 kilo ya, jadi hasilnya lumayan banyak. Dan ini bakalan enak karena aku pakai susunya lumayan banyak, susu bubuk dan susu kental manis, pokoknya gurih dan lembut gitu. Ini lumer di mulut ya teman-teman, karena anakku paling suka sama bosu, mungkin ini nggak bakalan dibawa kemana-mana, disimpan aja di rumah buat cemilan dia ya. Dan di sore harinya anak-anak minta ngabuburit juga karena udah mulai bosen ya di rumah. Hampir sekitar 1 minggu itu libur ya kita, karena kan dari sekitar tanggal 21 itu udah libur, jadi anak-anak mulai bete diem di rumah. Dan emaknya itu sibuk bikin terus kue, jadi tugasnya Pasu itu ngasuh anak-anak jalan-jalan. Jadi di sekitaran tempat tinggal aku ini niatnya mau dibikin lapangan golf ya, jadi luas banget.
Dan alhamdulillah kalau misalnya hari libur atau apa, jadi ada tempat untuk jalan-jalan kayak gini ya. Ini udah dulunya itu ini kebun ya teman-teman, kebun singkong dibikin kayak gini, dan niatnya katanya mau bikin lapangan golf atau apa. Aku juga dengar-dengar ini mau dibikin pabrik kayak gitu ya, supaya jadinya pasti tahun-tahun ke depan itu bakalan rame ya di kampung aku, karena ini niatnya mau dijadiin tempat wisata gitu ya teman-teman. Ini luas banget ya, jadi sekitarannya masih tanah kosong. Pastinya kalau misalnya hari Minggu itu, kalau hari biasa gitu bukan bulan puasa, itu banyak yang lari pagi di sini. Karena ini bulan puasa ya, jadi ini kosong melompong. Dan ini sekitaran setelah sholat asar ya, anak-anak ngabuburit jalan-jalan. Dan ini kita masih jauh perjalanan. Ini pertengahan kota Sukabumi, daerah di Cikembar ya teman-teman. Ini daerahnya luas banget, di pinggir-pinggirnya itu masih tanah merah gitu. Mungkin sekitaran anak-anak udah gede, ini baru bagus ya dibangun, karena ini baru aja diaspal dan prosesnya juga udah lama. Ini sekitaran 1 tahun juga baru bentukannya kayak gini ya. Di tempat aku sekarang banyak banget tempat-tempat yang udah mau dibikin tempat wisata ataupun jalan tol ya. Jadi banyak banget perubahan di kampung aku. Alhamdulillah ya, mungkin kedepannya itu di kampung aku bakalan rame dan banyak tempat usaha ya. Kita bisa usaha apa aja atau kita ngelamar di situ ya, alhamdulillah. Gimana nih teman-teman, udah masih kuat puasanya atau udah mulai bolong-bolong atau udah mulai datang tamu? Kalau aku alhamdulillah belum ya, karena kemarin pas waktu di awal itu udah bocor ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan ini di akhir nggak bakalan terjadi, atau misalkan ada pun itu pas hari lebaran atau pas besokannya, karena aku juga pengen ikutan sholat Idul Fitri gitu ya teman-teman. Kalau menurut kalian itu lebaran pas hari apa? Atau sekitar Senin atau Selasa gitu ya, karena itu masih jadi pertanyaan ya. Untuk daging sapi itu harganya udah mulai sekitaran 140. Itu aku beli pas waktu minggu kemarin, bukan minggu kemarin sih ya, pas hari Senin aku beli itu harganya 140.000. Mungkin nanti lebaran udah lebih naik lagi ya. Aku belinya seminggu sebelum lebaran karena takutnya itu harganya makin melambung ya, dan juga di pasar belinya itu pasti berdesak-desakan. Jadi aku belinya seminggu sebelum lebaran. Nah, ini udah nyampe. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.